Pemirsa, berdasarkan pemeriksaan forensik terhadap jenazah Mirna, ditemukan bercak hitam di lambung Mirna. Bercak ini muncul karena ada zat-zat korosi yang dikonsumsi oleh korban. Menurut keterangan ahli, jenazah Mirna diotopsi pada tanggal 9 sekitar pukul 23:30 dengan kondisi sudah diawetkan. Dalam proses pengawetan jenazah berarti menghentikan proses kerusakan pada jenazah. Berarti tidak sesuai dengan jumlah lethal dosis yang mematikan itu. Ya. Nah, apakah dengan 0,2 ditemukan di situ bisa nggak mematikan? Jadi begini. Nah, kalau lihat lethal dosisnya ini, Iya. mematikan nggak? Ya, saya ngerti. Jadi begini. Tadi sudah saya katakan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dicerna, akan diserap. Yang kedua, bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari dari saat kematian. Sehingga kemungkinan hanya ditemukan sedikit, itu mungkin saja. Oke, itu mungkin saja. Iya. Sebabnya nanti kan kita lihat. Iya. Ini kan secara kemungkinan. Iya. Nah, tapi faktanya sekarang, saudara kan hanya menemukan 0,2. Iya. Pertanyaan saya adalah, kalau hanya 2,2, nanti kalau analisa saudara terserah. Iya. Kalau hanya 0,2 ditemukan cyanida di dalam lambung, mematikan tidak? Tidak mematikan, Tidak tapi mematikan. kita selalu mendiagnosa. Setiap dokter itu mendiagnosa bukan hanya dari satu. Semua apa-apa yang bisa dia periksa, dia kumpulkan. Nah, itulah yang menjadi diagnosa. Jadi bukan hanya 2 itu saja. Mengapa saya yakin bahwa dia matinya karena racun? Karena tadi itu banyak sekali runtutan yang sangat cocok sekali dengan cyanida. Itu kan karena ada keterangan orang lain. Iya. Ya, kalau keterangan orang lain nggak benar bagaimana? Sama seperti saya dengan. Jadi yang mulia. Sekarang saya kalau misalnya saya memeriksa orang sakit, bapak sakit. Jangan memaksakan ahli untuk bertentangan. Yang mulia, maksud saya gini. Enggak, Bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter. Dokter itu bekerja bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai hal. Itu kita kumpulkan. Orang panas bisa apa saja. Tapi setelah kita periksa darahnya, yang bukan saya yang periksa, saya bisa tahu bahwa ini karena tifus, karena ini karena demam berdarah. Loh iya. Lah iya, jadi seperti itulah sama. Justru karena kita tidak tahu, makanya ahli dihadirkan di sini. Iya. Kalau kita udah tahu nggak perlu dong. Makanya saya tegaskan, tapi Bapak masih terus saja begitu. Ya saya bertanya. Ya, kan saya jelaskan bahwa dengan adanya racun di dalam tubuh yang seharusnya tidak ada, pasti itu dari luar. Pasti dari luar. Pasti dari luar. Tidak mungkin dia dimasukkan dari pantatnya atau dari mananya, mungkin bisa saja. Tapi yang jelas itu dari luar. Dari luar dari mana? CCTV kita lihat bahwa dia minum sesuatu. Baik, kalau itu yang pertanyaan saya mau tanya, Ya. mungkin nggak orang sudah mati dimasukkan cairan ke dalam tubuh? Bisa saja, Bisa. tapi orang yang sudah mati tidak akan mengalami kerusakan seperti itu, Bisa, karena tidak ada proses. Ya. Karena orang mati. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi artinya cyanida bisa dimasukkan dalam keadaan mati pun bisa. Bisa, itu adalah salah satu keahlian dari dokter ahli forensik untuk menentukan ini sudah mati dimasukin atau ini masih hidup dimasukin. Itu keahlian kita. Baik. Ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa asam itu kan juga kadang-kadang bisa merusak lambung. Ya. Sampai saudara juga tadi menjelaskan bahwa asam itu sampai bisa membuat berlubang gitu. Gitu kan? Besar, ya. Nah, ada nggak kemungkinan, bisa nggak ada kemungkinan bahwa seorang korban ini, umpamanya ini kemungkinan kan, Ya, ilmu, bahwa sebenarnya dia sudah mempunyai penyakit lambung yang parah sekali seperti berlubang itu. Bisa nggak terjadi itu? Kalau kita lihat nggak ada apa-apanya di lambungnya, tidak ada. Jadi kalau lambung yang terjadi karena proses kronis, itu akan terlihat sekali yang namanya tanda-tanda intravital. Tanda-tanda intravital itu adalah kumpulan-kumpulan dari sel-sel darah yang memakan baksil-baksil ataupun kuman-kuman ataupun jaringan-jaringan yang telah mati. Sehingga akan ada teraba atau terlihat benjolan di tempat-tempat tersebut. Baik. Ya. Jadi saudara mengatakan kalau hanya melihat
hasil laboratorium dari dalam tubuh saja, kesuburan saudara tadi tidak bisa ditentukan sebab matinya, ya kan? Dan 0,2 itu juga jumlah mematikan. Tapi saudara ahli menjelaskan karena ada keterangan yang lain, maka saudara menghubungkannya, kan begitu Pak? Kan? Siap. Itu nggak usah tanya gitu loh. Karena nanti kan akan kita tanya nanti ahli yang lain itu apa yang dia ngomong. Siap. Gitu Pak kan? Jadi artinya dalam hal ini saudara dengan melihat yang saudara dengan ilmu saudara gunakan, dengan pengetahuan saudara, berdasarkan pemeriksaan tubuhnya, termasuk empedunya, urinnya, hatinya, itu tidak bisa menentukan matinya korban ini. Kan begitu. Nah, soal nanti apakah saudara kan katanya kan diterangkan oleh ahli, orang lain, kan gitu. Nanti kita tanya, benar enggak keterangan itu? Karena kan saudara mengatakan bahwa itu pasti karena ada barang yang masuk. Nah, nanti kita cek apakah betul jumlah itu masuk. Kan begitu Pak kan? Karena berbeda soalnya kan? Karena faktanya 0,2, jaksa mengatakan lethal dosisnya tadi malah 2,5 miligram. Enggak cocok gitu loh. Jadi kalau 0,2 aja ditemukan as it is apa adanya begini, enggak mati di korban. Kan begitu Pak ya? Tapi Bapak juga mesti ada di dalam pemikiran Bapak bahwa korban ini sudah 3 hari. Nah, sekarang gini, dengan 3 hari itu kan jadi kemungkinan kenapa? Dengan ada 3 hari dimasukkan formalin, kan menjadi akurat nggak jadi pemeriksaan ini jadi? Kan tidak kan? Bisa nggak akurat kita, kan jadi kemungkinan kan jadinya kan? Atau pertanyaan saya bertanya lah, dengan adanya formalin dalam tubuh, apakah akurasi pemeriksaan ini lebih baik atau tidak? Jadi begini, di dalam konsep pemeriksaan racun dari prosedur kedokteran forensik, itu tempat-tempat yang paling banyak menyimpan, itu adalah lambung. Kalau dia menggunakan secara oral. Kalau suntik, itu di hepar biasanya. Itu tempat-tempat itulah yang kita ambil untuk mendeteksi. Nah, kalau di lambung ada, walaupun sedikit, yang seharusnya tidak ada pada lambung itu bisa. Tetapi kalau dia dimasukkan setelah itu juga tidak mungkin karena tidak ada luka-lukanya. Tidak menyebabkan luka. Tidak menyebabkan luka. Itulah yang tadi saya katakan bahwa pada orang-orang yang sudah mati dimasukkan racun ke dalam tubuh tidak ada reaksi tubuh karena korbannya sudah mati. Nah, kita lihat di sini bahwa makanya saya juga memeriksa PA-nya, patologi anatomi, untuk melihat bahwa ini memang terjadi namanya antemortem, sebelum mati. Nanti ada juga yang postmortem. Ya, jadi banyak sekali dulu waktu zamannya racun orang suka minum serangga, itu sering sekali orang sudah dibunuh terus dia masukkan. Tapi kita lihat ternyata itu tidak ada tanda-tanda reaksi di dalam tubuhnya. Secara toksikologi ada, tapi ini ada, memang ada, tapi bukan pada waktu dia masih hidup. Jadi matinya sebetulnya dia dibekap, itu pakai bantal waktu itu. Jadi seperti itu. Baik, saya bertanya lagi. Tanda-tanda seseorang mati karena cyanida itu apa saja yang ada dalam tubuh? Jadi bukan di luar tubuh. Umpamanya tadi katakan ada cyanida ditemukan di lambung. Nah, umpamanya apakah memang kalau orang mati karena cyanida harus ditemukan itu di empedu umpamanya atau di hati umpamanya? Itu saya ambil adalah untuk menseleksi kemungkinan ada racun-racun lain. Tidak, maksud saya kalau orang mati itu apakah pasti ditemukan sesuatu zat lain atau cyanida di dalam hati atau tidak? Nah, ini dia. Ini tergantung dari proses kematiannya. Makin cepat prosesnya, peredaran dari cyanida itu tidak sampai kemana-mana. Begitu dia menyerang jantung, begitu dia menyerang otak, dia sudah berhenti. Dan ini terjadi pada kasus yang ini, menurut pendapat saya. Ya, maksud saya itu oke. Tapi standar atau parameter untuk menentukan seorang mati karena cyanida, salah satu yang paling utama tadi hanya itu saja, bahwa